Saya mau komplain. Ketika pendaftaran PPDB kemarin, tahun 2023, di jalur zonasi saya menemukan kejanggalan, yaitu di salah satu SMA negeri di Jakarta Timur, saya menemukan daya tampung 122. Hola netizen yang tercinta, akhir-akhir ini banyak kegaduhan di media sosial berkenaan zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hiruk pikuk ini karena banyak masyarakat atau orang tua wali murid yang kecewa banyak anaknya yang tidak masuk sekolah dekat rumah mereka, padahal masih masuk dalam zonasi setempat. Gagasan zonasi yang dimulai pada tahun 2017 di era Mendikbud Muhadjir Effendi bertujuan untuk percepatan pemerataan dan akses layanan pendidikan agar menutup sistem kasta yang banyak terjadi. Zonasi sendiri harus ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun entah mengapa tujuan mulia tersebut sekarang malah muncul oknum-oknum yang diduga membuat jalan pintas untuk berlaku curang. Contohnya, banyak informasi ramai bahwa masyarakat tersebut berpindah domisili agar semakin dekat dengan sekolah, sehingga warga yang memang tinggal di sana perlahan hilang dari sistem zonasi. Belum lagi persoalan pungutan liar untuk memuluskan pindahan gaib agar siswa bisa dipaksakan masuk ke SMP atau SMA yang diinginkan. Bahkan ada beberapa warga yang rela membayar lebih asalkan anaknya diterima di SMP atau SMA negeri. Persoalan zonasi yang muncul saat ini merupakan dampak belum meratanya akses layanan pendidikan. Masyarakat menilai belum semua sekolah siap memaksimalkan pengajaran kepada murid-murid. Belum lagi ternyata masih banyak persoalan kapasitas guru yang belum selesai, sehingga masyarakat tetap pilih-pilih sekolah negeri. Walaupun di luar zonasi rumah, mereka bahkan rela mengeluarkan kocek lebih agar anaknya tetap di sekolah negeri yang berkualitas. Ini menjadi catatan penting di dunia pendidikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Parah sih ini, parah. PPDB di Indonesia selalu diwarnai oleh aksi kecurangan, mulai dari fenomena pemalsuan dokumen sampai fenomena untuk membeli kursi. Padahal dampaknya sefatal ini. PPDB adalah momen yang penting di dalam kehidupan anak-anak kita, di mana mereka mencari tempat sekolah yang akan membentuk masa depan mereka. Namun sayangnya, terkadang dalam upaya untuk memastikan anak-anak kita mendapat tempat yang diinginkan, beberapa orang tua tergoda untuk membeli kursi atau berpartisipasi dalam praktek-praktek yang nggak menyenangkan atau nggak sehat. Saya ingin mengajak Anda untuk mempertimbangkan kembali dampak negatif dari membeli kursi ataupun memalsukan dokumen saat PPDB. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan semua pihak yang terlibat. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dan memperkuat kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan. Anak-anak yang memiliki potensi dan keinginan yang kuat untuk belajar, bisa aja mereka kehilangan kesempatan belajar. Sementara, anak-anak yang kurang berbakat tetapi memiliki keuntungan finansial alias kaya raya, bisa aja mendapatkan tempat yang terbaik di sekolah. Sebagai orang tua, tugas kita adalah memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Ini adalah kesempatan untuk mengajarkan kepada mereka tentang integritas, kejujuran, dan juga nilai-nilai yang kebenaran. Jika kita mengambil jalan pintas dengan membeli kursi, kita mengirimkan pesan yang salah kepada anak-anak kita bahwa aturan ini dapat diabaikan asalkan kita memiliki uang. Itu bukan pelajaran yang ingin kita berikan kepada anak-anak kan? Ya, saya mengerti bahwa pasti orang tua memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan juga mengamankan masa depan mereka. Tapi coba kita mencari data yang lebih etis dan juga adil dalam mendukung mereka. Fokus saja pada mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi proses PPDB, membantu mereka memahami pilihan mereka, dan juga mendorong mereka untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan terakhir, mari kita menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Biarkan mereka melihat bahwa kita ini orang tua menghargai integritas, kejujuran, dan juga persaingan yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa membantu anak-anak kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan memberikan anak-anak kita harapan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Coba kirim video ini ke tetanggamu yang suka curang dalam PPDB. Halo, saya Novi Balga. Saya pengen banget loh menyoroti tentang penerimaan siswa baru.
jalur zonasi yang sekarang nih kalau di Lampung itu udah pengumuman PPDB-nya tingkat SMA dan SMK. Banyak orang tua yang mengeluh karena ternyata seharusnya jarak mereka itu diterima, jarak rumahnya dengan sekolah yang dituju tetapi tidak bisa diterima karena ada beberapa oknum, bahkan banyak ya, disinyalir banyak sengaja yang membuat kakak itu dari jauh hari supaya anaknya tahun depan itu diterima. Kan syaratnya itu harus punya kakak yang minimal berlaku 1 tahun. Jadi 1 tahun sebelumnya mereka udah buat kakak, sudah berupaya. Entahlah, numpang di kakaknya siapa yang rumahnya dekat dengan sekolah itu. Bahkan salah satu teman saya pernah memposting ya, jarak kakaknya itu, jarak rumah dari sekolahnya itu 36 meter gitu. Padahal kalau dihitung 36 meter dari sekolah yang dituju itu nggak ada bangunan, tanah kosong gitu. Jadi aneh juga gitu kan. Dan ini jadi merugikan mereka-mereka yang seharusnya punya hak untuk sekolah yang dimaksud, tapi akhirnya nggak bisa karena dikalahkan oleh mereka yang bikin kakak baru. Saya beberapa hari lalu sempat ngobrol sama salah satu pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Kata dia begini, yang mau disalin siapa Mbak Novi? Kita ini hanya pelaksana gitu. Itu kan sesuai dengan Permendikbud soal zonasi. Jadi kakak 1 tahun, ketika orang bikin kakak emangnya nggak boleh gitu kan. Dan setelah kita klarifikasi dengan pihak Disduk Capil, ya nggak ada yang salah dari orang itu gitu. Dia mengajukan permintaan kakak, nggak ada alasan untuk menolak gitu. Jadi akhirnya ya begini terjadinya. Ada beberapa teman saya yang akhirnya komplain ke Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung dan mereka diakomodir sampai akhirnya ada salah satu sekolah yang saya tahu sih SMA 5 ya, SMA 5 itu tempat saya sekolah dulu, alumni itu diverifikasi satu persatu, bener nggak rumahnya di situ gitu. Kalau begitu akan ketahuan dan akhirnya banyak yang dicoret akhirnya peluang buat mereka yang memang punya hak untuk sekolah di situ bisa terpenuhi. Tapi nggak semuanya melakukan seperti itu menurut saya, karena banyak ya cara-cara yang dilakukan itu ya membenarkan kakak yang memang dibuat itu padahal memang sebenarnya itu numpang di rumah orang. Ironisnya lagi nih ya, ada yang bilang bahwa rumah-rumah yang dekat dengan sekolah yang dimaksud, dengan sekolah favorit terutama, mereka sengaja pasang tarif kalau ada orang yang mau buat kakak bergabung di keluarganya. Sadis kan? Jadi akhirnya jadi bisnis, jadi lahan bisnis dan banyak yang pihak dirugikan. Kayaknya perlu dikaji lagi ya peraturan seperti ini. Kasihan aja sih buat mereka-mereka yang harusnya punya hak untuk sekolah yang dekat dengan rumahnya, akhirnya dipotong dengan mereka yang konon kabarnya bikin kakak sendiri tumpang di rumah orang lain yang gak ada hubungan sanak keluarga sama sekali demi untuk meloloskan syarat sekolahnya dekat dengan tempat tinggalnya. Ya kita tunggu aja lah gimana kelanjutannya ya. Yang pasti sudah banyak yang menjerit terkait tentang ini. Jadi bisnis-bisnis kotor seperti ini entah kapan bisa diselesaikan. Segala hal itu dilakukan dengan cara-cara yang gak baik. Kalau pakai nilai dulu titip dengan pejabat, kalau pakai zonasi akhirnya bikin kakak yang buat-buatan, jadi ya tetap ada pihak yang dirugikan. Mudah-mudahan ini ada solusi nanti ya, dan mungkin kalau kamu ada pendapat lain silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi rame tentang sistem PPDB yang sekarang. Jadi sistem PPDB sekarang dianggap kurang adil atau tidak adil untuk orang tua. Kenapa? Karena dari 3 tahap PPDB, tahap 1 itu adalah jalur afirmasi, jalur orang tua tidak mampu, perpindahan tugas dan prestasi non-akademi itu memiliki pagu 25%. Nah, untuk jalur prestasi akademi yaitu rapot, nilai rapot itu memiliki pagu 25%. Dan untuk jalur zonasi itu pagu yang paling besar yaitu 50%. Artinya zonasi itu adalah semakin dekat kakak siswa dengan sekolah favorit atau sekolah tersebut, maka peluang untuk diterima sebagai siswa di situ akan semakin tinggi, semakin besar gitu. Akhirnya banyak orang tua memindahkan kakak anaknya supaya bisa diterima di sekolah tersebut, walaupun mungkin nilainya tidak mencukupi. Kan tidak dilihat itu ya kalau zona, sekalipun anaknya tidak pintar ya mohon maaf ya, artinya nilainya kurang, itu bisa masuk di sekolah tersebut. Nah sebenarnya zonasi ini, jalur zonasi ini sudah lama ya. Bahkan waktu anakku yang sekarang kuliah itu dulu zonasi sampai 90%. Padahal nilainya anakku itu ya lumayan bagus lah, sebenarnya bisa diterima di sekolah favorit. Nah tujuan dari zona sebenarnya menurut pemerintah supaya tidak ada sekolah favorit. Tapi pada kenyataannya kan tetap orang akan memilih sekolah favorit untuk sekolah anaknya, dan anak-anak juga memilih sekolah yang favorit gitu. Nah harusnya sih kalau menurut saya ya, untuk
jalur zonasi itu ya jangan 50%, mungkin bisa 25%, yang penting tetap ada jalur zona gitu ya. Nah, sisa pagu dari zona itu bisa mungkin ditambahkan di jalur prestasi akademik atau rapot. Nah, teman-teman udah beberapa tahun ini kan tidak ada ujian nasional. Sebenarnya ada enak nggak enaknya. Kalau menurut saya nggak enaknya itu anak-anak kurang effort untuk mendapatkan nilai yang bagus. Walaupun mungkin ukuran anak-anak pintar itu tidak melulu dari nilai akademis, tapi tetap aja nilai rapot itu yang dipakai untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan anak-anak. Nah, sebenarnya menurut aku pribadi ya, ujian nasional itu fair loh untuk mendapatkan nilai dari anak-anak. Jadi anak-anak bisa berkompetisi, anak-anak bisa lebih effort untuk memperoleh nilai yang bagus. Tapi ya karena ditiadakan, akhirnya ya memakai nilai rapot aja. Nah, apalagi sekarang ini kalau nggak salah komposisi dari nilai akhir itu adalah di Jawa Timur ya, untuk PPDB SMA 50% dari nilai rapot, 30% dari indeks sekolah, dan 20% akreditasi. Dan itu membuat nilai rapot anak-anak menjadi turun untuk nilai akhirnya gitu ya. Misal 92 nilai rapotnya, kemudian dikalikan indeks sekolah, dikalikan akreditasi, akhirnya menjadi tidak 92 untuk nilai akhirnya, bisa jadi menjadi 89. Nah, ini banyak orang tua yang mengeluhkan gitu. Dan juga pemberian nilai rapot itu kan tergantung sekolahnya, masing-masing sekolah mempunyai standar. Nah, menjadi tidak fair ketika sebuah sekolah memberikan nilai rapot anak-anak yang bagus karena kepengen anak-anaknya bisa diterima di sekolah favorit. Nah, ada juga sekolah yang memberikan nilai yang sangat ketat, tidak sembarangan, mereka punya standar. Nah, ini yang menjadi memang tidak fair gitu ya. Jadi menurut saya pribadi mungkin lebih bisa ditinjau lagi sistem PPDB-nya yang tetap bisa mengakomodir ketiga tahap, yaitu tahap 1 afirmasi, kedua nilai rapot, yang ketiga zona. Cuman komposisinya mungkin yang lebih bisa diperhatikan atau ditinjau ulang, karena mungkin tujuan pemerintah itu untuk pemerataan pendidikan supaya tidak ada sekolah yang favorit. Menurut saya tiap orang tua dan anak-anak masih menginginkan untuk bersekolah di sekolah yang favorit. Jadi nantinya akan banyak seperti ini loh, jual beli kakak. Apa iya hanya untuk sekolah terus sampai memindahkan kakak anak-anak, itu kan juga sudah nggak benar gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan sama pemerintah. Nah, mungkin buat pemerintah supaya bisa ditinjau ulang sistem PPDB-nya. Nah, untuk orang tua yang sekarang sedang mencari sekolah anaknya, masih melihat-lihat kira-kira anaknya dimasukkan di mana dengan sistem PPDB sekarang, yang tetap semangat ya, bagaimanapun ini tahun ini sudah merupakan suatu keputusan dari pemerintah dan Kemendikbud. Tetap semangat ya. Makasih. Jadi ini kan musim PPDB nih, musim PPDB tuh biasanya tiba-tiba banyak bermunculan orang-orang berkuasa atau orang-orang miskin beneran nggak ya, kita nggak tahu. Biasanya pakai tas yang doreng-doreng kek, warna-warni kek. Nah, ini ngomongnya apa? Mahal banget sih harga seragam Bu, apa nggak bisa dibantu harganya segini? Tapi pas nanti masuk sekolah, wow, handphone anaknya bahkan lebih canggih daripada handphone buruknya. Kadang mikir juga sih, kalau untuk gaya hidup ke melejit ya, tapi kalau untuk kebutuhan hidup kok tiba-tiba banyak yang ngaku-ngaku gitu. Padahal banyak loh yang dia miskin beneran itu, dia kadang hanya minta keringanan, minta diskon atau minta cicilan. Jarang yang aku temuin mereka minta gratisan. Bahkan dikasih gratis dengan berbagai pertimbangan, mereka tetap kok masih mau bayar 10%. Nah, biar kata mereka biar nggak punya hutang budi. Jadi kadang yang mereka bayarin 10% itu ya kita balikin lagi ke koperasi atau ke penjahitnya gitu. Nah, yuk kita kasih haknya ke orang yang benar. Jangan tiba-tiba begitu PPDB, akunya pada nggak punya duit semua, buat beli buku nggak mau, buat beli seragam nggak mau, dan lain-lain. Rasanya sepanjang kita masih punya pekerjaan ya, gimana gitu etisnya. Soalnya gini, kalau orang miskin itu kan dia bisa punya KIP, punya surat keterangan miskin. Bagaimana dengan orang yang berada di ekonomi tengah-tengah? Dia bekerja, cuman dia makan dari hasil kerjanya aja udah mepet, udah habis. Nah, itu kan yang repot ya, minta surat keterangan nggak mampu nggak bisa, KIP juga nggak punya. Nah, itu aja mereka tetap masih mau usaha loh.
masa iya bermodalkan LSM atau kenalan si A, si B, si C, kemudian minta gratis seragam sama Bu Kemon. Kita fair lah ya sama orang lain, jujur sama diri sendiri, jangan suka memanfaatkan hal kayak gitu, terutama nanti kemudian minta memo-memo atau mengancam sekolah. Nah inilah yang kemudian bikin ekosistem sekolah itu nggak sehat. Jadi bukannya orang tua yang patuh sama aturan guru, tapi diatur oleh masyarakat ya akhirnya sekolah nggak punya taji, mau anak nakal mau nggak nakal ya udah biasa aja. Ketidakpedulian itu loh yang lebih bahaya. Katanya kemiskinan itu emang gak bisa milih sih guys, alias takdir, tapi melegalkan, memanfaatkan, atau punya mental miskin itu yang no ya. Kita aja para guru berusaha banget supaya siswa kita tuh punya mental yang tangguh, tapi di sistem keluarganya mereka, di sistem masyarakat mereka itu nggak dukung budaya itu tumbuh. Jadi jangan mimpi terlalu jauh kalau nggak mau saling bahu-membahu, oke? Teruntuk Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim, Dinas Pemerintahan DKI Jakarta, dan juga Dinas Pendidikan yang terhormat, saya mau komplain. Ketika pendaftaran PPDB kemarin, tahun 2023, di jalur zonasi saya menemukan kejanggalan, yaitu di salah satu SMA negeri di Jakarta Timur, saya menemukan daya tampung 122 dan terisi 120 zonasi prioritas 1, 2 anak, zonasi prioritas 2. Yang saya bingung adalah kenapa itu di dalam zonasi prioritas 1 terdapat 40 anak dalam satu RT yang sama dan satu RW. Mohon maaf, itu lahirnya barengan. Itu semua temen gengnya samaan tuh 40 anak. Coba itu dikaji ulang gimana sih bisa begitu? Saya heran, masa iya dalam satu RT ada 40 anak terdata, sedangkan saya lihat di jalur afirmasi dalam RT itu yang terdata menggunakan jalur KJP hanya 6 anak. Itu mana yang benar ya? Ternyata saya melihat mungkin ada kejanggalannya lebih banyak dari SMA lain, saya tidak tahu. Tapi yang saya temukan kali ini adalah 40 anak dalam satu RT mendaftar di satu sekolah. Mohon maaf, coba ditinjau kembali itu PPDB.